warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah pemasaran Islam. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu pemasaran Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu pemasaran. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa itu pemasaran Islam. Kemudian bagaimana ciri karakteristiknya, kemudian keunggulan atau kekurangannya nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke, mungkin ketika kalian membaca buku, melihat buku atau menonton di internet, yang benar itu istilahnya itu pemasaran Islam atau pemasaran syariah, bank Islam atau bank syariah, kemudian asuransi Islam atau asuransi syariah. Karena di Indonesia, khusus di Indonesia, itu banyak istilah yang menggunakan syariah sebagai tanda bahwa produk itu adalah berdasarkan nilai-nilai dari Islam. Nah, sebenarnya penggunaan istilah syariah itu hanya khusus ada di Indonesia. Di negara lain tidak menggunakan istilah syariah karena secara bahasa syariah atau nanti kalau di bahasa itu syariah pakai SHARIA syariah itu mengacu kepada hukumnya, kepada syariatnya, bukan kepada brandnya. Nah makanya ketika di luar negeri, di Malaysia, kemudian di Inggris yang kita kenal itu Islamic banking, tidak ada syariah banking, tapi Islamic banking karena Islam itu mengacu kepada mereknya. Nah kalau di Indonesia hal-hal yang mengandung nilai-nilai Islam itu biasanya ada kata imbuhan syariah di belakangnya, termasuk bank syariah. Sejarah dari mana Pak? Nah ini tidak lain dan tidak bukan berawal dari munculnya produk syariah pertama yaitu perbankan Islam atau perbankan syariah. Waktu itu berdasarkan beberapa jurnal dan literasi sejarah menggunakan istilah Islam itu sangat sensitif waktu masa pemerintahan Soeharto. Karena munculnya banyak beberapa kasus pemberontakan di Indonesia kalau kalian baca sejarah itu yang ingin memerdekakan diri menggunakan nama Islam, NII. Nah, saya lupa istilahnya itu. Jadi ada beberapa kalau dasar namanya NII itu. Gerakan-gerakan untuk membuat Indonesia menjadi negara Islam dan itu banyak diberantas itu pas pada masa Soeharto. Maka agak sedikit sensitif dengan istilah Islam. Maka beberapa orang yang mengajukan istilah untuk pembuatan bank itu kemudian diganti menjadi bank syariah. Kemudian setelah itu semua produk-produk itu ada embel-embel syariahnya sebagai tanda bahwa itu adalah produk yang halal, produk yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi jangan salah kaprah, jangan bingung juga kalau ada yang menggunakan istilah Islam, karena nanti ada yang menggunakan pemasaran syariah, ada pemasaran Islam, ada yang menggunakan perbankan syariah, ada yang menggunakan asuransi Islam, asuransi syariah. Tapi kalau di Indonesia lebih populernya dengan istilah syariah. Termasuk prodi kita ini hukum ekonomi syariah gitu. Atau ekonomi syariah gitu. Ada juga jurusan ekonomi Islam yang maksudnya itu sama. Lalu kemudian apa itu sebenarnya pemasaran Islam? Jadi pemasaran itu merupakan sistem keseluruhan dan berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, promosi masuk ke bagian situ, distribusi, memuaskan konsumen, kemudian ada distribusi, ada bagaimana cara biar produk itu laku, tapi sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena di dalam ajaran Islam itu ada ibadah itu dikategorikan menjadi dua, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh.
Ibadah mahdoh itu ibadah tutorialnya sudah ada dalilnya. Tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara haji, itu sudah ada. Tapi kalau untuk urusan muamalah duniawiyah atau gairu mahdoh, itu selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, itu hukumnya boleh. Karena marketing ini, pemasaran itu bagian dari muamalah. Agar marketing ini tidak lost control, maka perlu ada syariah di sini. Tujuan utama pemasaran Islam atau pemasaran syariah adalah ada dua. Yang pertama memarketingkan syariah, yang kedua adalah mensyariahkan marketing. Maksudnya apa, Pak? Maksud dari memarketingkan syariah itu adalah mempromosikan, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penjualan barang dan jasa yang sudah mengandung syariat-syariat Islam gitu. Jadi kita mencoba mempromokan syariah, entah itu produknya bank atau produknya jual beli produk makanan, itu kita memartikan syariahnya yang kita, kehalalannya yang kita promosikan. Itu untuk bagaimana kita bisa membuat orang itu, oh ternyata ini syariah bagus. Yang kita promosikan bukan produknya, tapi kesyariahannya itu. Jadi kita mau memasarkan ke orang-orang, menjelaskan ke orang-orang bagaimana sih sebenarnya syariah itu. Di sisi lain, yang kedua adalah mensyariahkan marketing. Yang pertama yaitu kita sebelum mempromosikan syariahnya, memarketingkan syariah sebenarnya tidak hanya di marketing syariah, tapi di semua produk perbankan, produk umroh, ya kalau umroh juga syariah ya, produk misalnya jual beli makanan yang sesuai syariah, kemudian bagaimana laundry yang sesuai dengan syariah, bagaimana biar lepas dari najis. Nah itu juga bagaimana memarketingkan syariahnya yang kita promosikan. Tapi di sisi lain kita juga mensyariahkan marketing, karena marketing yang ada, promosi itu beberapa ada yang mengandung kecurangan, mengandung hal-hal yang nakal, ada yang menipu di situ. Cara marketingnya mempromosikan supaya dagangan kita laku, kita harus, salah satu strategi marketing yang terbaik adalah menjelek-jelekkan dagangan sampingnya atau menyebarkan rumor palsu. Itu salah satu syariah, salah satu bentuk marketing, tapi marketing yang diharamkan. Nah, bahwasanya perlu marketing itu tidak lepas dari kontrol dari syariah gitu. Dia sesuai halan. Maka ada istilahnya islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang ada itu ya kita coba islamkan, sesuai nggak dengan syariah, seperti itu. Nah, dalam pemasaran Islam ini sama dengan prinsip-prinsip dalam berbisnis Islam. Jadi kalau kalian udah pernah ngambil mata kuliah etika bisnis Islam, prinsip-prinsipnya sama, tidak ada khusus, karena memang studi tentang pemasaran Islam itu masih sangat sedikit. Tidak banyak orang tertarik untuk mendalami pemasaran Islam. Karena tujuan utama pemasaran itu yang mencari keuntungan. Entah itu keuntungan brandnya, value-nya naik, namanya terkenal, atau keuntungan secara cepat, yaitu mendapatkan uang yang banyak. Nah, oleh sebab itu kadang Islam ini nggak jadi pertimbangan penting, maka perkembangan keilmuan itu agak kurang di dalam pembahasan pemasaran Islam. Beda dengan perbankan, karena memang perbankan itu industri yang besar, dibutuhkan masyarakat, perlu ada perbankan Islam yang mana nanti orang-orang Islam itu merasa nyaman, merasa aman, supaya menggunakan produk-produk ini mau gitu. Karena kalau orang-orang Muslim yang religius, maka dia akan berhati-hati menggunakan produk, memilih produk, termasuk dalam institusi perbankan, sehingga lebih modern. Sedangkan masalah Islam ini sebenarnya nanti di pertemuan ke depan kita akan belajar bagaimana marketingnya Rasulullah SAW. Sebenarnya ilmu marketing itu ya memang tidak ditemukan di Islam. Islam tidak
pernah menjelaskan secara rinci, secara detail khusus untuk pemasaran, tidak. Cuman nilai-nilainya itu ada. Prinsip-prinsipnya sudah dirumuskan, sudah ada. Yang pertama adalah prinsip kesatuan atau prinsip tauhid, bahwasanya manusia itu tauhid itu kan isinya adalah mengesahkan Allah. Kalau seseorang itu sudah mengesahkan Allah, maka dia akan merasa segala perbuatannya itu ditujukan untuk Allah. Dia tidak akan mau dia itu dibenci Allah atau mendapatkan murkanya Allah. Sehingga orang ketika melakukan pemasaran itu harus sesuai dengan aturan-aturan Allah gitu. Makanya itu yang kita sebut dengan syariah itu tadi, merepresentasikan adalah aturan-aturan yang telah Allah buat. Selanjutnya adalah prinsip kebolehan al-ibahah. Pemasaran termasuk dalam kategori muamalah. Karena masuk kategori muamalah, segalanya itu boleh hukumnya. Dalam fikih kan kita belajar ada haram, wajib, makruh, ada mubah, kemudian ada wajib, ya itulah. Nah, kalau karena ini muamalah tidak ada hukumnya kemudian menjadi sunnah, kemudian itu menjadi haram, enggak. Hukum asalnya adalah ibahah. Hatta ya dulu muncul dalil bahwasanya itu haram. Kalau hukum muamalah gitu. Beda kalau masalah ibadah. Kalau ibadah itu nunggu ada dalilnya baru kita boleh melaksanakan. Kalau muamalah kita itu nunggu ada dalil untuk melarangnya. Kalau misalnya Pak, marketing dalilnya apa Pak? Ya kalau sampai jebot ya juga nggak akan ketemu dalilnya marketing itu apa gitu. Kalau muamalah ya kita nunggu ada larangannya atau tidak. Tapi kalau ibadah baru ditanya ada dalilnya enggak itu. Kalau ada dalil bisa dilaksanakan. Dalil itu nggak cuma Al-Quran, hadis, bisa menggunakan qiyas dan lain sebagainya. Prinsip keadilan. Kalau memasarkan produk juga harus adil. Adil tidak, maksudnya ini apa Pak kok? Dalam pemasaran itu harus adil. Misalnya kalau dia itu memasarkan produk, produknya itu ya harus adil. Harus memenuhi janji-janjinya, harus ada sesuai kontraknya. Kalau memang dalam kontrak itu isinya seperti itu ya harus dituangkan gitu, selama tidak melanggar syariat-syariat Islam. Demikian juga dalam berbisnis. Kemudian ada al-hurriyah, kehendak bebas. Kita itu sebagai manusia itu dibebaskan dalam melakukan segala aktivitas. Termasuk bermuamalah juga, di kehendaknya bebas. Cuma sekali lagi kehendak bebas kita tetap dibatasi oleh syariat itu. Jadi kita bisa berinovasi. Kita boleh untuk berinovasi, membuat skema-skema baru, membuat cara marketing baru yang belum pernah ada, boleh kita, enggak dikatakan bid'ah Anda karena itu muamalah. Kehendaknya bebas, tapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang lain, ketahuitan, keadilan. Adilnya itu nanti menipu enggak itu. Misalnya yang paling sering itu kita temui adalah multi level marketing atau MLM. MLM itu adil tidak sebenarnya. Misalnya orang yang di atas hamba kuaya yang bawah itu bingung cari member. Karena misalnya MLM yang haram yang sesuai fatwa MUI juga ya dan beberapa ulama, ketika yang dijual itu bukan produknya tapi janji kayanya itu. Produk dijadikan alasan, ayo kamu cari orang, nanti kamu dapat bonus kalau dapat cari orang. Itu kayak skema penipuan itu. Maka walaupun skema itu kita boleh berinovasi, tetap inovasi kita dibatasi apakah adil enggak itu, apakah nanti ada unsur penipuan enggak itu, seperti itu. Kemudian ada prinsip pertanggungjawaban. Segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan, ada konsekuensinya. Makanya ketika marketer, orang yang promosi, orang yang mempromosikan atau influencer juga ketika mempromosikan produk, dia harus paham betul produk yang dia jual atau yang dia tawarkan itu benar aman enggak? Jangan-jangan penipuan. Jangan sampai salah kaprah, malah menjual produk-produk penipuan seperti kemarin yang viral itu beberapa investor mempromosikan robot trading padahal isinya itu adalah penipuan-penipuan. Mungkin dia tidak tahu karena nggak memperhatikan. Tapi kalau di dalam Islam ini sangat diperhatikan karena itu mengandung asas pertanggungjawaban. Kemudian selanjutnya adalah kebajikan dan kejujuran. Islam sangat memegang betul
kejujuran itu. Jadi tidak boleh ada penipuan. Nah ini kemudian bertanya, Pak, kalau misalnya ada iklannya aku minum tiba-tiba bisa terbang, itu kan penipuan, Pak. Masa ada orang minum Sprite tiba-tiba lalu dia bisa nembus meja, bisa-bisa tidur, lantainya berubah jadi air. Nah, itu beda nanti, hal itu tidak dikatakan penipuan kalau itu maksudnya ke visualisasi. Visualisasi itu artinya kita tahu kalau itu tidak nyata. Itu hanya menggambarkan hal yang menarik gitu. Selama tidak ada unsur penipuannya. Kecuali ada garansi, minum ini kemudian langsung bisa tembus gitu. Nah, itu kemudian jadi masuk penipuan. Itu namanya hiperbola, melebih-lebihkan, oh nanti bisa ini. Selama itu untuk visualisasi iklan tidak masalah. Islam masih memperbolehkan. Misalnya kemudian iklan sepak bola di Qatar, ada orang ikon kok bisa terbang, ada pemain bola, itu kan maksudnya skill editing ya, itu tidak masalah. Selama nanti tidak ada niatan buruk, tidak ada niatan untuk menipu orang. Jadi itu. Kemudian ada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, kemudian ada kemanfaatannya, itu produk ditawarkan itu bermanfaat, bukan mengandung kemadharatan. Kalau produk yang ditawarkan mengandung kemadharatan, jelas kita tolak, meskipun keuntungannya banyak. Nah, nanti besok kita belajar tentang yang ini. Nah, nanti dalam strategi pemasaran itu ada dikenal yang namanya STP. STP itu segmentasi, targeting, positioning. Jadi segmentasi itu buahnya masih luas, kemudian dari berbagai produk, misalnya dari jenis pasarnya apa, kemudian kita menarget salah satunya. Saya ada pasar makanan, kopi lah, kopi kan banyak pasarnya, banyak kan. Segmentasi itu pasar ada tersegmen, pasar orang kaya, pasar mahasiswa, pasar ini. Nah, targeting, kalau segmentasi namanya segmentasi, mensegmentkan, cluster-clusterkan jadi produk tertentu, karakter customernya. Kemudian targetingnya adalah menentukan ilustrasi, nanti lebih jelasnya nanti kita belajar di bagian pembahasan STP. Mentargetkan misalnya target pasar kita adalah mahasiswa, kita pilih mahasiswa. Kemudian positioning kita adalah apa yang membuat produk kita itu berbeda dengan produk-produk yang lain yang bermain di targeting itu. Sama-sama harganya 5 ribuan misalnya. Apa yang membedakan produk kita dengan yang lain itu positioning. Posisi kita dengan produk lain yang bermain di area yang sama, di target pasar yang sama. Itu namanya ini. Maka ini juga diambil dari teori pemasaran yang umum. Jadi kalau misalnya diilustrasikan pemasaran Islam kalau menggunakan teori STP itu ya satu, melihat market secara universal. Kemudian targetnya adalah customer heart and soul, jadi hati dan jiwanya si para pelanggan. Kemudian posisinya adalah membangun bisnis sistem. Mungkin ini sudah dipahami karena ini filosofis ya. Tapi nanti ada versi mudahnya untuk memahami STP. Tapi kalau STP-nya dari pemasaran Islam itu. Jadi banyak market pemasaran yang secara umum. Kemudian kita mentargetkan pasar yang mengincar kejiwaan, rohanian gitu. Kemudian positioning kita adalah membuat sistem kepercayaan. Nah, ini nanti ada contoh marketing konsep, kemudian ada produk, production, product, selling, marketing holistik, kemudian nanti ada yang seperti ini, the marketing strategi proses, nanti kita akan pelajari pada pertemuan STP. Nah, ini adalah karakteristik pemasaran Islam. Jadi pemasaran Islam menurut Cendekiawan Muslim Indonesia Rifai itu menjelaskan bahwasanya karakter pemasaran Islam itu memiliki ciri yang khas. Yang pertama, perpindahan dari dimensi pola pikir dari rasional menuju spiritual. Jadi tidak hanya mengandalkan akal, mengandalkan profit, tapi ada dimensi spiritual. Ada dimensi kenyamanannya. Apa jangan-jangan ini melanggar kemanusiaan, itu dibenci oleh Allah. Nah, itu karakteristik pemasaran Islam.
Kemudian roh pemasaran syariah itu dalam bisnis. Jadi bisnisnya itu harus didasarkan pemasaran syariah. Kalau misalnya mengambil keuntungan sesuai dengan syariah. Kalau misalnya berbisnis membuat kontrak, ya kontraknya harus sesuai dengan kontrak Islam seperti itu. Dasarnya jelas Al-Quran dan hadis. Kemudian pelaku pemasaran Islam. Nah, pelaku pemasaran Islam itu pelakunya harus orang-orang yang memang mengerti tentang syariat Islam. Jadi misalnya pedagang, nanti ada pedagang, ada penjual, ada pembeli. Itu karakteristiknya punya ciri sendiri kalau pemasaran Islam itu. Ini saya nulis bukunya, ada versi lengkapnya bukunya. Nanti saya sampaikan di akhir saja. Jadi karena ini bukunya masih belum jadi, ada 128 halaman, jadi ada kata-katanya banyak sekali. Karena ini belum terbit, nanti kalau saya share kemudian nyebar kemana-mana nanti tidak bisa dipublikasikan karena terkena Turnitin. Kemudian ini ada karakteristik pemasaran Islam. Yang pertama adalah teitis atau Rabbaniyah. Jadi masalah ketuhanan tadi, sekali lagi teitis itu ini agak ngejlong ya, ini masih pengantarnya saja. Ini adalah karakter intinya. Jadi karakter pemasaran Islam satu, teitis itu Rabbaniyah itu berbasis ketuhanan. Jadi kalau yang Allah melarang ya nggak dilakukan. Kalau etis itu bersifat akhlak. Memang itu boleh, tapi kalau sesuatu itu dibenci, lebih baik ditinggalkan. Gitu. Kemudian nanti realistis, al-waqiyah, misalnya kalau bisnis itu misalnya kita mulu-mulu, tidak bisa, tapi kita harus realistis juga. Antara aturan Allah, kemudian bagaimana praktek di lapangannya itu bisa beda. Misalnya contoh dalam berbisnis itu, dalam hadis Nabi harus ngomong, saya jual barang ini kepada si fulan bla 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 bla. Kemudian si pembelinya, saya membeli ini dari fulan dan scan itu, tidak usah disebutkan. Kalau sama-sama itu sudah paham, tanpa kata, tanpa sigot itu sudah boleh. Kalau dalam muamalah seperti itu. Tapi kalau dalam pernikahan beda cerita. Kalau nikah harus dilafalkan sigot itu. Makanya ada akad nikah itu harus menyampaikan sigotnya. Kemudian ada yang namanya humanitis itu kemanusiaan. Itu manusiawi enggak? Itu sesuai dengan syariah ya. Etis ya, realistis ya, tapi memanusiakan manusia enggak? Jangan-jangan cara dia membuat produk enggak memanusiakan manusia. Misalnya contoh kemarin. Ada orang yang anaknya bingung cari pekerjaan, udah hidupnya hancur, udah sedih, udah orang tuanya meninggal. Tiba-tiba ditawari MLM. Oh, menjanjikan cepat kaya. Orang-orang sedang hancur gitu, sedang runtuh. Ya harus kita tolong gitu. Tapi malah orang yang sedang hancur, sedang frustasi, sedang depresi, yang sedang tidak punya ide lagi, kalau ditawari angin-angin surgawi di bela-bela, ayo kamu nanti ikut ini bisa kaya raya, ya pasti mau. Padahal itu ada unsur penipuannya dan ada unsur risikonya. Itu jangan. Ada bisnis yang risikonya tinggi Anda tawarkan, risikonya kematian, nggak apa-apa. Dia kan butuh, yang dia kan mau Pak, antarodin Pak. Sama dia mau nggak ada masalah. Enggak. Karena dia butuh, dia lagi kondisi tertindas, kalau kamu suruh apapun dia akan mau selama dapat uang, tapi tidak memanusiakan manusia. Kemudian keunggulan pemasaran Islam itu sifatnya fleksibel, jujur itu sangat melekat di sana. Meskipun kejujuran ini beda ya, kejujuran ini menampilkan produk itu secara jujur apa adanya, tidak ada unsur niat untuk menipu. Tapi kalau visualisasi, animasi, misalnya kalau kalian video itu kan ada animasi yang orang terbang-terbang, masa sih Pak orang bisa terbang? Itu bukan tidak bertentangan dengan kejujuran, enggak, itu namanya visualisasi produk, itu enggak masalah. Kalau misalnya produknya menipu bisa 100% bisa menumbuhkan rambut gitu, maka itu bisa dituntut. Maka ada namanya undang-undangnya. Maka biasanya kalau orang-orang promosi di iklan itu mereka nggak berani 100%, bisa ini ada 90%, 99%, menurut survei ini, menurut survei. Jadi dia ada landasannya. Enggak kok kemudian menjanjikan sesuatu yang mustahil. Dan karena kalau itu bisa dituntut, kalau iklannya itu kemudian menjanjikan sesuatu dan ada garansi jamin 100% bisa ini. Beda dengan visualisasi tadi, bisa dengan skrip cerita beda. Tapi dia menggaransi 100%. Nah, itu yang kemudian bisa digugat sebagai penipuan. Kemudian nilai pemasaran Islam itu lebih adaptif dan bertahan dalam berbagai kondisi. Beda dengan beberapa agama lain, Islam itu
adaptif terhadap hal-hal yang teknologi. Tapi kalau berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fondasi Islam itu tidak ada toleransi. Saya Allah ya Allah gitu, nggak beranak, nggak punya anak, nggak punya istri seperti itu. Kemudian dia itu seimbang, universal dan lengkap, dan pemasaran Islam mempunyai dimensi multi kemanfaatan dan keuntungan. Nah, kekurangannya memang satu, lambatnya perkembangan literatur tentang pemasaran Islam. Jadi kalau kalian cari buku-buku tentang pemasaran Islam itu sedikit. Meskipun judulnya pemasaran Islam, dalamnya itu isinya pemasaran tok. Islamnya cuma sedikit sekali. Jadi lebih ke pengembangan marketingnya ketimbang Islamnya. Jadi konten Islamnya itu sedikit, dalil-dalilnya sedikit. Karena memang tidak ada perkembangan khusus. Ciri khas dari pemasaran Islam itu apa, Pak? Ya tidak bertengah dengan syariah itu tok. Tapi produk yang pure, yang kemudian menjadi identitas itu belum ada. Kalau misalnya perbankan kan namanya bagi hasil. Bagi hasil jadi ciri khasnya. Tapi kalau yang lain misalnya laundry syariah misalnya, itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya itu dia dibersihkan dulu, najisnya tidak dicampur, ada diairi dulu. Nah, seperti itu. Kemudian kurangnya pengetahuan sejarah tentang pemasaran Islam masih sedikit sekali. Kita hanya mencoba untuk ada sejarah-sejarah masa lalu, kemudian kita analisa apakah itu bagian dari marketing atau tidak, itu saja. Tidak ada bagian khusus tentang monumental Islam memiliki cara memarketingkan yang sukses dan punya identitas itu. Nah, tapi nanti ada salah satunya di para sahabat itu yang menggunakan marketingnya itu unik, jujur, menggunakan metode murabah itu di pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti disampaikan. Kemudian masyarakat itu masih mengedepankan materialistis. Ya untuk ruginya. Apa untungnya pakai Islam? Kalau enggak, ini pemasaran biasa. Ya, jadi kita lihat. Karena memang kita tidak menawarkan, tidak menjual metode apa sih yang lahir marketing Islam itu yang memiliki ciri-ciri khas yang khosoh gitu, yang dipakai masih bisa laris manis itu memang belum ada, sehingga orang yang materialistis ya apa untungnya, profit oriented. Kalau memang itu bisa memberikan keuntungan ya dipakai, kalau enggak ya enggak. Kemudian tidak adanya representasi ideal negara yang menggunakan sistem pemasaran Islam. Enggak ada negara yang secara jelas marketingnya marketing Islam, itu enggak ada. Kalau produk yang ditawarkan itu ada produk-produk Islam, produk makanan halal, tapi kalau marketing itu kan masalah cara, seni untuk memasarkan produk. Nah, nanti yang satu-satunya dalam transaksi jual beli itu yang masyhur itu namanya akad murabah. Murabah. Itu efektif dipakai di masa zaman sahabat, banyak orang jujur. Tapi kalau sekarang misalnya kita mau jualan, kita nunjukin harga. Jadi murabah itu kan akad, kita mengasih tahu. Kalau murabah zaman Nabi, murabah kita kasih tahu, ini saya ambil harga dari pasarnya 50.000, saya jual 55.000 ke kamu, itu jujur. Kalau orang sekarang nggak mau, dia jelasin harga pokok ngambil barangnya, paling dia nipu, saya ambilnya 60, padahal dia aslinya ngambilnya cuma 30 dari bandarnya gitu. Nah, itu yang masih kurang. Kemudian nilai-nilai pemasaran Islam ada brand spiritual, kemudian memiliki kemampuan untuk berubah atau servis, kemudian mempraktekkan bisnis yang nyata. Jadi Islam itu basisnya adalah brand. Brandnya itu harus bisa mencerminkan brand Islami. Produknya halal, produknya sehat, tidak mengandung homer. Kemudian kalau memberikan pelayanan juga layanannya bagus, bisa berkembang, mau menerima kritik. Seperti itu. Dan bisnisnya harus yang nyata, yang real, yang konkret. Kita utopis, tidak kok ngomongin jauh-jauh, tapi bisnisnya tidak ada. Tidak menjual bisnis angan-angan. Saya MLM menjual, mempromosikan cepat kaya dan lain sebagainya, itu tidak ada. Demikian dari saya karena sudah adzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.